Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, di awal bulan ini aku mau buat alokasi gaji di bulan Juli. Dan teman-teman udah pada bikin belum nih alokasi gajinya? Nah, untuk bulan kemarin, bulan Juni, untuk keuangannya gimana Bunda? Apakah lancar atau ada yang boncos nih? Nah, kalau aku alhamdulillah lancar-lancar saja dan masih ada sisa sedikit yang ada di video aku sebelumnya ya. Dan untuk video kali ini aku mau bikin alokasi gaji aku di bulan Juli. Nah, untuk sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya, teman-teman. Di sini aku tidak bermaksud untuk pamer ya atau sombong. Jadi di sini aku hanya ingin men-share pengalaman aku, cara kelola uang ala aku ya, versi aku sendiri. Dan di sini teman-teman bisa ambil sisi positifnya ya. Nah, oke, kita langsung saja ya teman-teman. Nah, ini adalah binder khusus untuk mencatat pengelola keuangan aku. Dan teman-teman kalau memang masih belum punya binder, bisa pakai buku tulis biasa ya. Dan di sini jujur aku masih belajar, masih sama-sama belajar untuk menata keuangan agar tertata rapi dan sehat. Ini aku perkiraan sudah melakukan budget sekitar 4 bulan yang lalu karena terinspirasi dari teman-teman aku yang ada di media sosial. Nah, untuk awal aku budgeting jujur juga sama, masih boncos ya, masih agak boros sedikit. Dan untuk perjalannya waktu alhamdulillah sudah mulai tertata ya teman-teman. Jadi kita harus tidak boleh egois dalam menata keuangan, harus sesuai dengan pos-posnya masing-masing ya. Dan selain alokasi gaji, kita juga jangan lupa untuk menabung dan juga untuk sedekah ya teman-teman. Sedekah itu bisa dilakukan untuk orang tua, untuk keluarga kita yang masih kurang mampu, atau untuk orang lain. Oke, lanjut. Sebelum aku menulisnya, aku nulis dulu di kertas kosong gini. Jadi buat cara-cara dulu ya teman-teman sebelum aku menulis di buku binder ini, karena ini juga buat YouTube. Dan untuk bulan ini sepertinya untuk alokasinya agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya itu sama ya. Cuman beda sedikit aja di deskripsi atau kategorinya. Nah, di sini untuk info pembelian produk aku itu belinya di Shopee ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di deskripsi box yang bawah ya, keterangan dari video ini. Dicek aja, di situ nanti ada link Shopee sesuai dengan barangnya. Oke, kita lanjut ke videonya ya teman-teman. Untuk kategori yang pertama di sini adalah giving dan yang kedua adalah saving. Selanjutnya ada kewajiban dan living. Dan untuk teman-teman bisa melakukan kategori yang sama atau sesuai dengan kondisi keluarga teman-teman ya. Dan di sini untuk giving itu aku akan kasih ke orang tua aku dan mertua, lalu ada sedekah juga. Dan untuk nominalnya untuk kali ini aku tidak dikasih tahu dulu ya karena ini privacy. Dan untuk selanjutnya kita langsung aja ke kategori saving. Di sini ada tabungan rumah 300.000 dan untuk dana darurat 300.000. Next, kita langsung masuk ke kategori kewajiban. Di sini ada beberapa kewajiban yang harus aku bayar. Yang pertama ada kontrakan sebesar 1.600.000 per bulannya. Lalu untuk listriknya 100.000 itu alhamdulillah masih cukup, kadang juga lebih. Lalu ada iuran sampah sebesar 25.000. Oh iya, teman-teman kalau misalkan ada hutang itu termasuk masuk ke kategori kewajiban ya teman-teman, karena hutang itu wajib dibayar. Dan untuk living ini pasti banyak perbedaan ya dari teman-teman, apalagi yang masih single atau yang udah punya anak. Di sini aku udah menikah tapi belum punya anak ya teman-teman, otomatis itu nanti ada banyak perbedaan. Oke, langsung aja. Di sini livingnya ada galon dan gas sebesar 100.000, ada food sebesar 500.000. Untuk groceries di sini aku budgetin 1 juta dan untuk snack sebesar 300.000. Lalu untuk health 100.000.
dan eating out 500.000, unexpected 200.000. Untuk unexpected itu sesuatu pengeluaran yang tidak terduga ya teman-teman. Total untuk livingnya atau kehidupan itu totalnya 2.700.000 ya teman-teman. Oke, selanjutnya aku mau mempos-poskan uangnya ke dompet disiplin atau dompet pintar ya. Di sini teman-teman bebas, boleh pakai amplop atau bisa beli di Shopee yang murah juga banyak ya teman-teman. Mulai dari harga 10 ribuan kalau nggak salah. Itu bagus lumayan, dan slotnya juga ada sekitar 24 slot. Jadi worth it banget buat yang masih pemula. Dan di sini aku sudah menyiapkan uang cashnya buat alokasi gaji aku sesuai dengan pos-posnya masing-masing. Lanjut teman-teman, di sini untuk groceries aku targetkan 1 juta ya teman-teman. Dan di sini ada 4 minggu, jadi minggu yang pertama sama yang kedua itu aku isi 300.000, dan minggu yang ketiga dan keempat aku isi 200.000. Semoga cukup ya teman-teman sampai akhir bulan. Next, untuk foodnya aku budgetin sebesar 500.000, untuk gas dan gaulnya 100.000 aja, lalu untuk snack sebesar 300.000. Next, untuk healthnya 100.000, lalu untuk eating out itu 500.000. Jadi untuk bulan kemarin itu boros banget di eating out ya, jadi sering banget makan di luar, makanya ini aku buat jaga-jaga. Selanjutnya unexpected atau biaya tak terduga sebesar 200.000. Selesai ya teman-teman untuk biaya livingnya. Selanjutnya aku mau lanjut memasukkan budget saving, yaitu tabungan buat rumah sama dana darurat. Untuk budget tabungan rumah dan dana darurat itu sama sebesar 300.000, dan semoga nanti kedepannya masih ada rezeki, nanti bisa buat tambah-tambah untuk tabungan rumahnya. Amin. Selanjutnya untuk dana darurat, sekarang aku dicatatnya di list seperti ini ya teman-teman. Jadi udah nggak pakai kotak-kotak dan diarsir seperti dulu lagi, karena waktu itu ada dana yang aku ambil buat sesuatu yang tak terduga ya teman-teman. Itulah pentingnya dana darurat ya. Jadi seberapapun nilainya pasti bakal kepake. Nah, di sini teman-teman udah pada buat dana darurat belum? Kalau belum, buat sekarang ya, karena ini dananya penting banget buat masa depan kita. Kita kan nggak akan tahu ya untuk selanjutnya bulan depan atau kapan, kita nggak akan pernah tahu. Ada naudzubillah ya, dana tak terduga yang harusnya buat tabungan atau apa, tapi kita harus dikeluarkan. Oke, langsung lanjut ke videonya ya. Untuk tabungan rumah aku pakai arsiran seperti ini. Aku ada target sendiri ya. Bismillah, targetnya 10 juta. Semoga segera tercapai. Amin. Oke, selesai teman-teman. Segitu aja video dari aku ya. Semoga video ini bermanfaat, bisa dijadikan acuan untuk mengelola keuangan di rumah. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung teman-teman ya. Ambil saja positifnya dari video aku ini. Untuk yang nggak baik menurut teman-teman bisa dibuang aja ya. Jangan lupa untuk like video ini. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. See you on the next video teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.